Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali kita berjumpa di dalam program Rehat, Renungan Harian Toraya, dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi Selasa 27 Oktober tahun 2020. Mari bersama kita siapkan hati dan jiwa kita untuk menerima lawatan dari Tuhan. Siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Kita akan bersama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan malam hari ini. Engkau baik bagi kami, dan tidak sedetik pun Tuhan meninggalkan kami. Kami bersyukur untuk waktu kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, untuk menikmati berkat pengasihan-Mu Tuhan. Kami akan duduk diam sejenak di hadapan-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah hati, pikiran kami, supaya kami dapat mengerti akan firman yang kami dengarkan malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian Alkitab yang akan kita baca dan renungkan bersama pada malam hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 34 ayat 29 sampai ayat 35. Kitab Keluaran pasal 24 ayat 29 sampai ayat 35. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya.
Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Glowing adalah tema renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, wajah yang putih dan bercahaya, atau yang lebih kerennya disebut dengan wajah yang glowing, adalah harapan dan impian semua manusia, secara khusus kaum perempuan sekarang ini. Jika kita memperhatikan tayangan-tayangan iklan yang ada di media-media elektronik, bahkan di media sosial, maka yang lebih banyak yang ditawarkan adalah produk-produk kecantikan yang bisa membuat wajah menjadi putih dan wajah yang bercahaya. Baik itu produk-produk modern maupun produk-produk tradisional. Semuanya memenuhi baik itu media cetak, media elektronik, maupun media sosial. Dan ada orang yang kemudian tidak ragu-ragu mengeluarkan sejumlah uang untuk wajah yang putih, wajah yang bercahaya, atau disebut dengan glowing. Pembacaan kita sekarang ini berbicara tentang wajah yang bercahaya, di mana dalam pembacaan kita pada malam hari ini wajah Musa itu bercahaya. Pertanyaan, apakah wajah Musa bercahaya dengan alat kecantikan atau ada aura yang lain yang kemudian membuat wajah Musa itu bercahaya? Dalam pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, wajah Musa bercahaya. Apa yang menjadikan wajah Musa itu bercahaya? Kita dapat melihat dalam pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, kalaupun wajah Musa itu bercahaya, itu mencerminkan tentang cahaya kemuliaan Allah. Karena dalam proses itu, apalagi kalau kita melihat dalam pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, Musa sedang berada dalam sebuah hubungan yang sangat-sangat dekat dan sangat-sangat intim dengan Tuhan. Cahaya apakah yang dimaksud dalam pembacaan kita pada malam hari ini? Alkitab tidak mencatat dengan detail tentang gambaran cahaya yang dimaksud. Namun yang dikatakan di sini adalah bahwa wajahnya bercahaya karena baru saja Musa berbicara dengan Tuhan. Cahaya itu melekat karena Musa kembali menyampaikan apa yang Tuhan inginkan bagi bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini kita belajar bahwa Tuhan bisa saja memakai siapapun untuk mewujudkan tanda kehadirannya, kemuliaannya, jika orang tersebut benar-benar membangun relasi, membangun hubungan dan komunikasi yang begitu akrab dengan Tuhan. Dan dalam komunikasi dan dalam relasi yang akrab itu, orang tersebut menyampaikan apa yang Tuhan inginkan kepada manusia. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bolehlah kita punya impian, punya wajah yang glowing. Tetapi apakah wajah glowing itu sungguh-sungguh mencerminkan tentang kemuliaan Tuhan? Apakah penampilan kita yang glowing itu, yang putih, bersih, bercahaya itu, di dalamnya ada kemuliaan Tuhan yang ingin dinyatakan? Saya katakan tidak salah ya kalau
untuk sebuah proses kecantikan, ketampanan. Manusia berusaha untuk punya penampilan seperti itu. Tetapi di sisi lain ada bagian dari kehidupan kita yang perlu untuk kita perhatikan. Bahwa apakah kita juga nampak dalam pandangan sesama kita bahwa kita adalah orang yang mencahayakan atau memancarkan cahaya ilahi, cahaya Allah. Karena kehidupan kita ini adalah kehidupan yang dekat, kehidupan yang melekat dengan Allah, kehidupan yang bergaul dengan Allah. Dan dalam setiap hari yang kita sampaikan itu adalah apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita dan juga kepada orang lain. Wajah Musa bercahaya oleh karena ia menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki untuk disampaikan kepada bangsa Israel atau kepada manusia. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita juga dalam hidup ini terus memancarkan cahaya kemuliaan Allah dari apa yang kita tuturkan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan adalah kehendak Tuhan. Tuhan memberkati. Yesus menginginkan aku bersinar baginya dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya hingga di surga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur malam ini kami boleh mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya. Tuhan telah mengajarkan kami bagaimana agar supaya dalam hidup ini kami terus memancarkan cahaya kemuliaan-Mu melalui tutur kata kami dan tindakan kami. Kiranya kami tidak hanya disibukkan untuk membuat wajah kami bercahaya dengan produk-produk kecantikan, tetapi hidup kami ini, wajah kami berhiaskan kekudusan-Mu Tuhan, karena firman-Mu, karena kehendak-Mu.
yang terus kami lakukan dalam hidup kami ini, yang terpancar bagi sesama kami, dan Engkau ya Allah yang dimuliakan. Kiranya itu yang terjadi di tengah keluarga kami, menjadi bapa, ibu, dan anak yang wajahnya berhiaskan kekudusan Allah. Oleh karena firman yang terus-menerus kami hidupi di sepanjang hari hidup kami. Tuhan, bersehati malam hari ini berdoa, jadikan kami sebagai pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau, taat setia, melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami ini ya Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa malam ini, bersama dengan saudara kami yang sedang berada dalam kesulitan. Kesulitan mendapatkan pekerjaan, kesulitan ekonomi, kesulitan dalam pendidikan, kesulitan dalam mengembangkan usaha, bisnis. Kiranya saudara-saudara kami ini mendapat kekuatan dari Tuhan. Demikian juga yang sedang berada dalam pergumulan. Mereka yang sekarang ini bergumul karena pekerjaan. Mereka yang sedang bergumul oleh karena sakit penyakit. Seperti yang dialami oleh saudara kami Ibu Nita Linggi Allo. Dan juga dua saudara dari Ibu Catherine Duma. Yaitu Arnoldus Duma di Jakarta. Dan juga Niko yang dirawat di Makassar. Tuhan hadir dalam kehidupan saudara kami ini. Demikian juga segenap jemaat yang sudah sekian lama didukung di dalam doa. Bermurah hatilah ya Tuhan untuk menjamah, menyembuhkan dan memulihkan mereka. Tuhan, kami berdoa bersama dengan jemaat yang sedang menyusun perencanaan, baik pembangunan, perjalanan, pendidikan, usaha, pekerjaan. Tuhan, bukakan jalan bagi mereka. Berdoa bersama mereka yang sedang berjuang untuk melawan berbagai tipu daya iblis dalam hidupnya. Tuhan, kuatkan. Bahkan berdoa untuk keluarga yang sedang berjuang untuk keluar dari konflik. Tuhan, beri solusi dan jalan keluar dari sikap hati yang bijaksana dari setiap jemaat-Mu. Tuhan, kami berdoa bersama saudara kami yang mengucap syukur dalam minggu ini. Baik karena pekerjaan, usaha mereka, bahkan pertambahan usia dan pertambahan usia pernikahan. Kami sebut di dalam doa Bapak Octavianus Edi Sanang, Jonathan Octavianus Ferdinand, Ibu Deborah Sampe, Bima Sulo Parinding, Cornelius Octavio Paulus Dado, Ibu Hermin Pareang, Lydia Liling Tandikarang, Joren Alexander Toding, Ibu Lerian Lumalan. Demikian juga saudara kami yang bersuka cita atas pertambahan usia pernikahan mereka. Bapak Arnes Saudara dan Ibu Damaris Datu. Bapak Yusuf Timbang dan Ibu Luciana Karangan. Tuhan, kiranya dengan pertambahan usia kelahiran dan pernikahan ini, mereka semakin dewasa dalam iman percaya kepadamu. Bapa di surga, berkatilah pemerintah kami, biarlah kebijakan-kebijakan yang mereka ambil adalah kebijakan yang dikehendaki oleh Tuhan dan juga berpihak kepada rakyat. Masa-masa pencegahan COVID-19, kiranya kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah menjadi cara terbaik bagi kami semua, yaitu standar protokoler agar supaya penyebaran virus ini dapat diatasi. Tuhan, jika kami istirahat malam hari ini, lindungi kami. Jauhlah kami dari berbagai mara bahaya, roh-roh jahat ataupun kuasa kegelapan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajar para murid-Nya
berdoa bersama demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, damai dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa Darah Kudus. Semoga yang masih saksi terima Sang Penebus, terima Sang Penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, damai dan cemerlang. Bapak Ibu yang sama-sama diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah renungan harian dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, di mana kita semua malam hari ini dapat dipersekutukan dalam ibadah bersama dengan keluarga kita dan saudara seiman yang lain di tempat yang lain pula. Tuhan memberkati.